Akulah Tuhan, sembah aku. Orang-orang langsung berhenti seketika. Mata mereka tertuju pada sumber suara itu, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, pria yang terkenal nyentrik, suka bermain logika, dan sering menghibur dengan lelucon-leluconnya. Beberapa orang langsung menggelengkan kepala, mengira Abu Nawas sedang bercanda seperti biasanya. Tapi ketika Abu Nawas mengulang teriakannya dengan lebih keras, dengan wajah serius tanpa senyum, suasana berubah drastis. Akulah Tuhan, aku yang maha berkuasa, teriaknya lagi. Kali ini, kemarahan warga mulai memuncak. Ini penghinaan, teriak seorang pria berjanggut tebal. Dia sudah gila, menghina Tuhan di tempat umum seperti ini. Harus dihukum, sahut yang lain. Sebagian orang pagi itu, kota Baghdad begitu ramai seperti biasanya. Para pedagang memenuhi pasar dengan teriakan-teriakan khas mereka, menawarkan dagangan dari rempah-rempah, kain sutra, hingga perhiasan. Anak-anak berlarian sambil tertawa, ibu-ibu sibuk menawar, dan udara dipenuhi dengan wangi roti hangat yang baru saja keluar dari tungku. Namun, suasana damai itu tiba-tiba pecah oleh suara teriakan lantang dari seorang pria yang dikenal hampir semua orang. Akulah Tuhan, sembah aku. Orang-orang langsung berhenti seketika. Mata mereka tertuju pada sumber suara itu, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, pria yang terkenal nyentrik, suka bermain logika, dan sering menghibur dengan lelucon-leluconnya. Beberapa orang langsung menggelengkan kepala, mengira Abu Nawas sedang bercanda seperti biasanya. Tapi ketika Abu Nawas mengulang teriakannya dengan lebih keras, dengan wajah serius tanpa senyum, suasana berubah drastis. Akulah Tuhan, aku yang maha berkuasa, teriaknya lagi. Kali ini, kemarahan warga mulai memuncak. Ini penghinaan, teriak seorang pria berjanggut tebal. Dia sudah gila, menghina Tuhan di tempat umum seperti ini. Harus dihukum, sahut yang lain. Sebagian orang mulai mengelilingi Abu Nawas, menunjuk-nunjuk dan memaki. Beberapa mencoba melempar batu kecil ke arahnya, namun Abu tetap berdiri tegak, seolah tak terganggu sedikit pun. Suasana pasar berubah mencekam. Pedagang-pedagang menutup lapak mereka lebih awal. Anak-anak ditarik pulang oleh orang tuanya. Semua takut amarah rakyat akan memuncak dan terjadi keributan besar. Yang aneh, Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap orang-orang yang marah itu tanpa rasa takut. Senyum kecil menghiasi wajahnya seakan-akan dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kabar tentang Abu Nawas yang mengaku sebagai Tuhan tersebar secepat kilat ke seluruh penjuru kota Baghdad. Di setiap sudut jalan, di kedai teh, di gang-gang kecil, semua orang membicarakannya. Abu Nawas gila, dia sudah menghina Tuhan di tengah pasar. Raja harus bertindak sebelum rakyat marah besar. Beberapa orang yang merasa paling marah berinisiatif untuk segera melaporkan peristiwa itu ke istana. Mereka berlari tergesa-gesa, napas terengah-engah, keringat bercucuran, tak peduli terik matahari. Sesampainya di gerbang istana, mereka berteriak kepada para penjaga. Tuanku, ada hal darurat. Abu Nawas, dia sudah melampaui batas. Penjaga istana segera melapor ke dalam. Tidak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang bijak namun tegas. Raja yang semula sedang bersantai menikmati secangkir teh langsung meletakkan cangkirnya dengan keras. Apa? Abu Nawas mengaku menjadi Tuhan. Raja mengulang laporan itu dengan nada tak percaya. Benar, tuanku. Dia berteriak di pasar, mengaku sebagai Tuhan, menghina keimanan rakyat. Raja bangkit dari singgasananya. Tangkap dia sekarang juga, bawa ke hadapanku. Siapapun yang berani mengaku Tuhan di wilayahku harus dihukum seberat-beratnya. Para prajurit segera bergerak. Dengan langkah cepat, mereka menuju pasar, tempat Abu Nawas terakhir terlihat. Sepanjang jalan, orang-orang menunjuk arah kemana Abu Nawas pergi. Tidak sulit menemukan Abu, karena ia sama sekali tidak bersembunyi. Ia justru duduk santai di bawah pohon rindang, seolah menunggu kedatangan prajurit. Abu Nawas, kau ditangkap atas perintah raja. Bentak salah satu prajurit. Dengan tenang Abu Nawas berdiri. Oh, jadi kalian diutus menjemput Tuhan. Jawabnya sambil tersenyum geli. Prajurit itu mengerutkan kening. Kau benar-benar sudah gila. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia membiarkan dirinya dibawa ke istana tanpa perlawanan,
seolah-olah semua ini sudah ia rencanakan. Para prajurit kerajaan mendekat dengan wajah serius. Beberapa di antaranya bahkan sudah mencabut pedang dari sarungnya, berjaga-jaga kalau Abu Nawas nekat melawan. Tapi, seperti biasa, Abu Nawas hanya berdiri santai, tangannya di belakang punggung, wajahnya tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Abu Nawas, ujar salah satu prajurit, atas perintah Raja Harun al-Rashid, kau ditangkap karena telah mengaku sebagai Tuhan dan membuat kegaduhan di tengah pasar. Begitu ya, jawab Abu Nawas ringan, jadi Tuhan bisa ditangkap juga rupanya. Prajurit itu menahan geram, tapi Abu melanjutkan, apakah kalian yakin kalian tidak sedang menangkap orang yang sedang diuji kewarasannya? Sudah, ikut kami, sebelum lidahmu makin membingungkan, bentak prajurit yang lain. Dalam hati, mereka sendiri sebenarnya ragu. Abu Nawas bukan orang biasa. Ia dikenal cerdas dan selalu punya alasan aneh yang ternyata penuh makna. Tapi perintah raja adalah mutlak, dan mereka harus membawanya ke istana, apapun yang terjadi. Abu tidak memberontak. Ia berjalan diapit dua prajurit, melewati jalan-jalan kota yang kini ramai oleh warga yang ingin menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa berteriak, gantung dia. Sementara yang lain malah penasaran, pasti ada akal-akalan Abu Nawas lagi nih. Tiba di istana, suasana menjadi lebih tegang. Raja Harun duduk di singgasananya, matanya tajam menatap Abu Nawas yang tetap tersenyum seperti biasa. Raja menyipitkan mata, kau benar-benar berani cari mati, Abu Nawas. Sebaliknya, tuanku, jawab Abu, saya hanya sedang membantu rakyat untuk lebih dekat pada kebenaran. Semua orang di ruangan itu terdiam. Kalimat itu terdengar aneh, tapi seperti biasa, mereka tahu, Abu Nawas sedang menyiapkan sesuatu yang mengejutkan. Raja Harun al-Rashid berdiri dari singgasananya. Wajahnya serius, nada bicaranya tegas, nyaris tak menyisakan ruang untuk bercanda. Abu Nawas, aku beri kesempatan terakhir. Katakan, apakah benar kau mengaku sebagai Tuhan di depan umum? Abu menatap raja tanpa gentar. Benar, tuanku. Seisi ruangan langsung heboh. Beberapa menteri berbisik panik. Dia tak main-main. Berani betul Abu Nawas. Ini penghinaan besar. Tapi Abu tetap berdiri tenang, seolah ia sedang berada di tengah jamuan makan, bukan di ruang pengadilan istana. Raja menatapnya tajam. Kau tahu hukuman bagi orang yang menghina Tuhan di negeri ini? Tanya sang raja. Abu tersenyum tipis. Saya tahu, tuanku. Tapi bolehkah hamba menyampaikan sesuatu terlebih dahulu sebelum dihukum? Raja mengangguk dingin. Katakanlah. Tapi ingat, nyawamu tergantung pada apa yang kau ucapkan. Abu mengangkat tangan dan berkata, Tuanku, andai aku benar Tuhan, maka tentu saja hamba tidak bisa dihukum oleh siapapun, karena Tuhan itu maha berkuasa dan tak tersentuh. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan yang kini menegang. Namun, jika aku bukan Tuhan, maka aku hanyalah orang gila. Dan menurut hukum kerajaan, orang gila tidak boleh dihukum, bukan? Ruangan menjadi sangat sunyi. Para menteri yang semula ingin menjatuhkan hukuman, kini terdiam kebingungan. Mereka saling pandang, lalu menatap raja. Sementara itu, Raja Harun memijat pelipisnya perlahan. Ia tahu, Abu Nawas sedang membelokkan logika, lagi. Tapi lucunya, tak ada satu pun celah untuk membantah. Jadi menurutmu, kau bebas dari hukuman, karena kau bukan Tuhan dan kau juga gila? Tanya raja, setengah jengkel, setengah kagum. Abu menjawab ringan, bukan saya yang bilang saya gila, tuanku. Tapi mereka yang menuduh saya bukan Tuhan, berarti, sayalah yang gila. Maka, hukumlah saya, kalau memang kalian ingin menghukum orang gila. Semua orang di ruangan itu terdiam lagi. Tak ada satupun yang bisa membantah. Raja Harun pun hanya bisa tersenyum kecut, sambil berkata dalam hati. Beginilah kalau berurusan dengan orang yang terlalu waras untuk dikira waras. Raja Harun al-Rashid berdiri membisu. Ucapan Abu Nawas barusan membuat pikirannya terbelah dua. Di satu sisi, ia adalah seorang pemimpin yang harus menegakkan hukum dan menjaga wibawa. Tapi di sisi lain, logika Abu Nawas memang sulit dibantah. Jika Abu benar-benar gila, maka menghukumnya akan melanggar hukum itu sendiri. Tapi kalau ia tidak gila, maka mengaku Tuhan adalah bentuk penghinaan berat terhadap agama dan kerajaan. Raja menatap para penasihatnya. Apa pendapat kalian? Tanyanya. Para menteri saling berpandangan.
Sebagian besar dari mereka, dalam hati, sudah terbiasa dengan cara berpikir Abu Nawas yang nyeleneh tapi dalam. Mereka tahu, orang ini jarang sekali berbicara tanpa tujuan tersembunyi. Tapi mereka juga tak mau terlihat lemah di hadapan rakyat dan pengadilan istana. Akhirnya, salah satu penasihat berkata, "Yang mulia, jika kita tak menghukumnya, rakyat bisa menganggap ini pembiaran. Tapi jika kita menghukumnya, bisa jadi kita menghukum orang gila, dan itu melanggar keadilan." Raja mengangguk pelan. Pikirannya semakin kabur. Ia tahu, kalau ia salah mengambil langkah, bisa-bisa nama baiknya tercoreng. Setelah menarik napas panjang, Raja berkata, "Baiklah. Abu Nawas, jika kau bukan Tuhan, dan bukan orang gila, maka buktikan. Buktikan siapa dirimu sebenarnya. Berikan kami alasan yang masuk akal, atau aku tak akan ragu menjatuhkan hukuman." Suasana ruangan menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi pria itu tetap berdiri tegak, bahkan kini ia tersenyum lebih lebar. Dengan nada pelan tapi mantap, Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, izinkan saya membuktikan bahwa saya bukan Tuhan, tapi juga bukan orang gila." Abu Nawas melangkah pelan ke tengah ruangan. Ia memandangi setiap wajah yang menatapnya, lalu menunduk dan mengambil segenggam debu dari lantai marmer istana. "Perhatikan baik-baik," katanya. Ia membuka tangannya, menampilkan debu yang menggumpal di telapak. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia meniupnya hingga beterbangan di udara. Debu-debu itu melayang ringan, berputar sebentar sebelum menghilang ke segala arah. "Lihatlah," ucapnya tenang, "aku tidak bisa menciptakan apapun dari debu ini. Aku tak bisa menghidupkan benda mati. Aku tak bisa menciptakan langit, air, atau bahkan seekor lalat pun." Ia menatap lurus ke arah raja. "Karena aku bukan Tuhan, aku hanya manusia biasa." Tapi, ketika aku berkata, "Aku Tuhan," di pasar tadi, hampir semua orang langsung percaya. Setidaknya cukup percaya untuk marah. Para hadirin kembali saling pandang. Abu Nawas menambahkan, "Bukankah aneh, betapa mudahnya kita semua terpancing oleh kata-kata seseorang, tanpa berpikir panjang. Padahal, jika kita berpikir sejenak, jelas aku tidak mungkin Tuhan." Raja menyandarkan punggungnya ke singgasana. Wajahnya mulai melunak. "Lalu, kenapa kau melakukannya?" tanya sang raja. Abu menjawab dengan mantap, "Untuk menunjukkan betapa mudahnya manusia tertipu oleh klaim palsu. Aku ingin rakyat belajar bahwa kebenaran tidak datang dari teriakan keras, tapi dari pemikiran yang dalam." Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam. Abu Nawas baru saja membungkus sindiran pedas dengan logika lembut, dan semua sadar, mereka baru saja diajar, tanpa merasa digurui. Setelah meniup debu dari telapak tangannya, Abu Nawas berdiri dengan tenang di tengah ruangan megah istana. Semua yang hadir memperhatikan setiap geraknya, seolah sedang menyaksikan pertunjukan sulap yang tidak bisa ditebak akhirnya. Ia mengangkat tangan dan berbicara dengan nada tenang namun menusuk. "Debu ini tidak berubah menjadi apa-apa. Tidak menjadi emas. Tidak menjadi makhluk hidup. Tidak menjadi langit atau bumi. Karena aku bukan Tuhan. Namun," lanjutnya sambil melangkah perlahan, "pernahkah kalian berpikir, kenapa kalian langsung percaya pada ucapanku tadi di pasar? Kenapa kalian semua begitu cepat marah, bahkan sebelum menanyakan maksudku? Apakah karena aku berteriak? Atau karena kalian memang mudah tersulut emosi?" Beberapa menteri mulai menunduk. Wajah mereka tak lagi setegas sebelumnya. Di antara mereka, sebagian mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas kini berdiri tepat di depan Raja Harun al-Rashid. "Tuanku yang mulia," katanya pelan, "rakyat yang mudah percaya tanpa berpikir adalah rakyat yang mudah ditipu. Hari ini aku mengaku sebagai Tuhan, dan hampir seluruh kota panik. Bayangkan jika suatu hari datang seseorang yang benar-benar licik, pandai bicara, penuh tipu daya, dan rakyat kita kembali percaya begitu saja." Ucapan itu seperti tamparan lembut yang keras. Raja Harun al-Rashid, yang semula marah, kini diam. Dalam hatinya, ia mengakui Abu Nawas benar. Bukan hanya rakyat, bahkan para pejabatnya pun hampir saja mempermalukan kerajaan dengan tindakan gegabah. "Dan untuk itulah aku berdiri di sini hari ini, tuanku. Bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan. Kadang, satu kebohongan yang disuarakan dengan lantang bisa mengguncang sebuah negeri, kalau rakyatnya tak pandai berpikir." Setelah seisi ruangan hening, Abu Nawas melanjutkan,
kini dengan suara lebih lembut, namun penuh tekanan di setiap kata. Tuanku Raja, hamba tahu bahwa ucapan saya telah mengganggu banyak orang. Tapi izinkan hamba bertanya satu hal. Apa yang lebih berbahaya, orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, atau rakyat yang tidak tahu cara membedakan antara kebenaran dan kebohongan? Para hadirin mulai merasa seperti sedang berada di ruang kelas, bukan pengadilan. Tapi mereka tak bisa menyangkal, kata-kata Abu Nawas membuka lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini mereka abaikan. Abu pun lanjut, jika seseorang bisa mempengaruhi banyak orang hanya dengan kata-kata kosong, bayangkan betapa bahayanya jika ia punya kuasa, harta, dan pengikut. Bukankah sudah banyak sejarah yang membuktikan, bahwa bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan lidahlah yang bisa menjatuhkan kerajaan? Raja kini mulai terlihat merenung dalam. Ia duduk lebih tenang di singgasananya, kedua tangan saling menggenggam di bawah dagunya. Abu melangkah satu langkah ke depan, lalu membungkuk ringan. Maafkan hamba, tuanku, tapi hari ini, hamba ingin rakyat belajar, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari pakaian mewah, dari suara keras, atau dari gelar tinggi. Terkadang, justru kebenaran datang dari mereka yang tampak aneh, dan terdengar gila. Semua orang terdiam, tak ada yang berani berkomentar. Bahkan pengawal istana yang biasanya kaku, kini menunduk, seperti sedang merenungi sesuatu yang dalam. Raja pun akhirnya tersenyum tipis dan bergumam. Sekali lagi, kau membuat istana belajar sesuatu, Abu Nawas, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun.